Hai guys, welcome. Jadi, ya bener, ini lagi-lagi Infinity Nikki ya teman-teman. Ya, mungkin kalian bertanya, bang, kok Infinity Nikki lagi tesnya? Kenapa gua tes lagi? Karena seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu dia update besar-besaran ya teman-teman ya di Infinity Nikki ini. Dan ketika dia update, gue kaget guys. Kalau kalian main yang di HP-nya, kalian mungkin juga kaget. Kenapa? Karena dia kayak update itu gede banget, kayak abis install ulang teman-teman ya. Yang di HP itu kalau nggak salah 14 GB. Gue tengok reviewnya orang pada heboh-heboh semua. Tahu nggak sih, gue nggak pakai wifi gitu, gue pakai kuota. Kalian kok update-nya seenak jidatnya 14 GB. Dan gue kan jarang mainin yang di HP ya, karena gue mainin yang ini yang di PC. Dan gue nggak tahu pembaharuan apa yang dibawa di HP itu. Bahkan namanya berubah jadi Eki Library guys, kalau kalian tahu di HP. Nah, sekarang gue akan tes lagi di sini yang di PC. Kenapa? Karena update-nya itu sama teman-teman. Gede cok, bahkan lebih gede dari yang di HP cuy. 36 GB, bayangin. Update 36 GB, apakah itu update atau gue install ulang? Tapi gue mungkin agak, kenapa ya? Antara paham dan gak paham, tapi gue paham. Kenapa mereka ngebawa pembaharuan sebesar itu untuk install? Pertama, ini map baru. Gue nggak bilang map baru, tapi mungkin ini bagian pulau yang baru, tapi di area yang berbeda teman-teman. Kalau kalian lihat di map, ini namanya Lautan Bintang dan ini Ladang Harapan. Jadi ini dua map yang berbeda teman-teman ya. Nah, jadi gue batalin dulu ya. Ini namanya Lautan Bintang ya teman-teman. Kalau kalian lihat, nanti kalian lihat itunya gue ya di channel satu lagi, khusus game. Trailernya, scene-nya gila coy. Nah, yang kedua, pembaruan yang paling besar yang dibawa adalah, kalau kalian masih ingat dulu ketika gue awal-awal tes game ini dan dia baru rilis, bahkan untuk VGA yang bisa dibilang menengah, kalau ini kan udah termasuk low end ya. Kalau pada masanya sih lumayan ya guys. Tapi kalau sekarang ini udah low end ya, budget lah. RX 580 ini ya. Nah, pembaruannya itu adalah, kalian masih ingat ketika pertama kali install di sini guys. Resolusinya kagak kebuka, coy. Ini 3840 guys, gua main di 4K, coy. Dan dia kagak nge-lag. Tapi ingat ya guys ya, nggak nge-lagnya ini karena Lautan Bintang ini asetnya mungkin lebih sedikit dibandingkan Ladang Harapan ya. Tapi lihat guys, walaupun pingnya itu 148, tapi ini tipikal kayak misalnya kalau kalian pernah main game crossover HP, ya harusnya kayak gini guys, nggak berat-berat banget di PC gua gitu. Walaupun gua pakai yang RX 580, mestinya seperti itu ya guys. Lihat guys, pasirnya itu ini berkat update terbaru yang luar biasa. Kalian masih ingat pasti kan, gue balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Ini cuma mentok di sini guys, 1080p atau FHD. Dan kalian masih ingat juga kalau di RX 580 atau Vega-Vega yang frame rate-nya rendah kan, dia di sini 30 kalau nggak salah. Gue nggak tahu apakah ada 60-nya waktu itu, gue lupa. Coba kalian tulis di kolom komentar. Rasanya gue cuma bisa main di 30. Nggak tahu. Sekarang ada tidak terbatas coy. Kita kasih tidak terbatas guys. Kecerahan ini pengaturan, oke, ini biasa. Biasa nggak sih? Nggak tahu gue ya. Gue nggak ingat teman-teman, karena udah lama banget gitu loh. Terus ini fishingnya aktif. Sebenarnya kalian bisa matiin aja, karena kalau ini misalnya fishing diaktifin, setahu gue dia mentok di 60 Hz. Kalau resolusi dynamic ini diaktifkan, dia akan meningkatkan frame rate dengan mengurangi resolusi layar saat performa turun ya. Jadi dia kayak fleksibel aja gitu. Terus ada metode resolusi supernya. TSR, tahu gue TSR aja. Nah, untuk kualitas resolusi super, gue pilih kualitas guys ya. Ini kualitas teman-teman ya. Anti aliasingnya memang gue pakai sedang ya. Jadi enggak, gue semuanya mid ya nih guys. Ini mid istilahnya, sedang aja. Motion blur gue nggak pernah suka kalau main game apapun ya. Motion blur itu bikin puyeng. Nah ini guys, jadi ini adalah mid, kecuali nih kualitas efeknya gue bikin ultra cok ya. Tapi pada dasarnya ini mid. Gue mainnya di mid. Sayangnya ada satu kelemahan guys. Kalau seandainya gue pakaikan MSI Afterburner, gue nggak bisa cek FPS-nya ini berapa cok. Dia crash.
Itu kemungkinan kesalahan di Afterburner gue ya, karena pas gue install ulang PC, gue nggak install ulang Afterburner kalau nggak salah. Jadi masih tetap. Settingannya yang nggak gue rubah guys. Jadi gue kalau pakai itu dia crash. Kalau nggak salah ya teman-teman. Kita coba ya, kalau tiba-tiba dia mati ya mati guys. Nah crash dia guys. Jadi nggak mau teman-teman. Gue harus ulang gamenya ya. Ini crash guys. Dia hang. Nah ini ya teman-teman, jadi satu-satunya cara adalah gue ngidupinnya itu dari awal ya, Afterburnernya. Kalian bisa lihat guys, main di 4K gitu ya, dengan 42 fps itu lumayan ya teman-temannya untuk RX 580. Dia nggak kerja sekeras itu banget, dan ini memang seharusnya seperti ini ya, game crossover yang HP itu. Setahu gue seharusnya di PC dia nggak terlalu berat guys ya, tapi ini udah lumayan cok. Tapi dia masih rendering nih guys, karena bajunya nggak bertukar nih. Oh tukar guys, gue salah pencet. Gue cuma pencet sekali. Nah tapi kalian mesti ingat, ini main di Lautan Bintang yang asetnya itu masih sedikit. Berbeda dengan main di Ladang Harapan ya teman-teman ya. Gue bakal nunjukin nanti kalau misalnya pindah dengan resolusi ini. Gue nggak akan utak-atik ya guys. Kalau misalnya ini di mid aja kita dapat 43, itu udah lumayan di sini ya. Karena kalau misalnya dijadikan high atau ultra, gue yakin itu udah 30 atau bahkan di bawah itu ya teman-teman ya. Jadi main kayak gini aja coy. Untuk di sini tapi ya, kalau yang di lain nggak tahu gue di map lain. Nanti kita lihat. Sekarang gue aktifkan dulu teman-teman. Kita akan usahakan selesaikan dulu misi yang di sini. Jadi kalian bisa main dengan teman kalian. Dan ini apa sih? Lautan Bintang tak terbatas. Oh, bergandengan tangan dengan penata gaya lainnya. Mengerti? Buka guys. Ini apa ya? VTuber coy. Ini VTuber guys. Wah, kamu keren sekali VTuber. Apa yang mau gue terapkan? Belum punya semua coy. Dia udah punya gitu ya. Gue juga agak jarang-jarang main, jadi gue ketinggalan teman-teman ya. Mereka punya semua coy. Gacha gue gimana nih? Nih guys, kalian kalau belum dapat pakaian gratis nih di redeem, diambil. Ini gratis nih teman-teman ya. Nggak ngambil rugi gitu. Cuma ini gimana nih? Nah, embun damai gua, wah habis semua teman-teman ya. Gacaan gua tidak ada lagi. Sayangnya itu ya, Infinity Nikki ini untuk menggacanya itu agak-agak sulit ya guys ya. Dan gue mesti bilang developer tolong agak diperingan gitu untuk kesempatan gacanya mendapatkan pakaian-pakaian yang bagus itu gitu ya. Tapi gue harus bilang ke developer tim pengembangan Infinity Nikki ya, kalian jago sih cok. Jadi UI-nya juga berubah ya teman-teman ya, yang UI interface yang di sini dia juga berubah sedikit. Walaupun ya masih familiar lah ya, tapi oke gitu kalau menurut gua. Nah ini alam terobosan gitu, tidak dapat masuk dengan status ini. Maksudnya di sini juga biasanya kan di atas ini, sekarang di samping, dan ada mungkin sedikit lebih banyak ininya ya. Nggak tahu gua sama atau enggak sih. Tidak bisa masuk guys alam terobosan di sini. Nah di sini serpian ladang. Jadi untuk update yang beginian nih teman-teman, ini gua kehabisan itu tuh, apa sih namanya, blink. Bayangin guys, kalian nggak pernah tahu cok, bayangin guys, kehabisan blink itu rasanya gimana gitu ya. Dimana itu? Apanya mana ini? Oh gua harus mendekat ke itu guys.
Ini siapa coy? Menghubungkan dunia tak terjumlah bintang. Iya, oke. Oke. Bel bintang kedua pihak akan terhubung dan tombol atas kepala. Oke. Mengerti. Gimana caranya? Bunyikan bel. Tining, terus F. Permintaan menyalakan terkirim. Terus bunyi lagi belnya. Tining. Lah hilang dia, coy. ニキ、あっちに船があるみたい。この船が向かいの塔まで運んでくれるわ。 Unbound Tower. Ini perjalanannya cukup panjang ya teman-teman ya. Kita bisa balik lagi ke sini nggak sih? Bisa mestinya ya. Jadi gua akan coba karena kita ini tes ya. Kalau kalian mau lihat gameplaynya di yang satu lagi, nanti ada di deskripsi dah. Kita coba di ladang harapan ya guys ya. Gue yakin dia turun, drop gitu guys, drop. Gue masih bisa balik lagi kan ya di sini. Mestinya bisa kan ya guys ya. Tapi ini kita ambilin dulu guys. Nah, gacaan gue ada nggak gacaan gue? Gacaan saya gacha resonansi. Berapa yang gue punya? 6 teman-teman ya, 6. Yang biasa 1. Susah guys. Tolonglah ya. Yang ini aja developer ya. Kita pindah ke ladang harapan ya teman-teman ya. Gue nggak akan main di sini yang mau coba nggak sih? Tanggung ya. Ini kualitas high sedang. Ini tinggi ya, jangan sangat tinggi teman-teman ya. Kalau sangat tinggi kualitas bayangan ini sebenarnya berat ya teman-teman ya. Kualitas bahan tinggi, pasca produksi. Oke. Tinggi. Ini tinggi ya guys ya. Tinggi. Gue pengen tahu tuh. Kan bener kan guys? Dia nggak nyentuh 40 lagi coy. Dia ada di 35, 36. Gue lebih suka yang sedang tadi. Masih. Ini memang ya lebih bagus guys. Tapi ya bagaimana? Gitu nggak sih? Bagaimana teman-teman? Tapi lancar guys. Gue ngerasa ini lancar banget gitu. Kita memang harus ke sana guys. Coba gue pindah ke ladang harapan. Nah, ini seperti yang kalian lihat teman-teman. Di sini. Oh, misinya apa sih? Nggak ada lagi guys. Gua udah nyaris menyelesaikan semua gitu. Kecuali ini ada yang baru-baru ya. Gue misinya udah hampir gue selesaiin semua teman-teman ya. Dan ini ya kalian lihat nih. Ini kan asetnya banyak ya. Nah, drop kan ngeheng, cok. Turun ke 11 gitu loh. Ini kalau kalian main di ladang harapan yang pakai 4K. Terus resolusinya tinggi pula. Wah. Saya kekurangan embun, maaf ya. Nah, di sini tapi ini lumayan ya, guys. Kalian bisa bayangin, gua main di sini ini biasanya di resolusi sedang gitu aja cuma begitu. Ini sih udah lumayan, guys. Jadi mereka kayaknya developernya itu nge-tweak sedikit gitu. Tuh.
Gua ada baju baru coy. Tapi lumayan ya. Kalau gue bilang sih lumayan ini. Tidak terlalu menyiksa. Di 4K yang kayak gini guys. Nah tapi ya kalian bisa lihat dia di 30. Coba kita turunkan ke 1080p aja ya teman-teman ya. Tidak terbatas cok. Ini dulu dah. Ini 2K ya? Gue lupa guys. 2K ya? Terapkan. Sama aja guys. Kalau yang ini ladang harapan. Tapi nggak nge-lag gitu. Ya ada frame dropnya tapi nggak nge-lag gitu guys. Kalau menurut gua ya. Tapi ya nggak semulus yang tadi gitu. Coba kita pakai. Nggak mau cok. Dia kok balik lagi ke situ. Terapkan guys. Tuh. Oh harus restart teman-teman. Gamenya harus login ulang coy. Iya nggak sih? Atau ini ngebug resolusi? Tuh. Gimana kalau ini? Terapkan. Kok nggak mau guys? Ngebug nggak sih ini? Tuh balik lagi ke 4K cok. Apa? Apakah saya tidak bisa main di... Bentar. Kita pakai 2K. Terus nih kita rubah nih. Ini jadi sedang aja nih ya guys ya. Ini sedang. Detail gambar sedang. Nah balik lagi ke yang biasa kita mainin. Terapkan. Naik sih FPS-nya guys tuh, lihat tuh 40 gitu. Tapi apakah dia balik lagi? Iya balik lagi cok. Apakah ini bug? Sebentar ya teman-teman ya. Kita restart. Oke guys, jadi ini gue habis relock ya teman-teman ya. Emang nggak bisa teman-teman. Kayaknya ada bug gitu di resolusinya atau gimana gitu. Nggak mau dia guys berubah. Balik lagi dia ke sini teman-teman ya. Gue juga kurang paham nih. Hanya aja ketika ini frame rate-nya gue batasin 60, terus gue pakai vertical sync. Kalau misalnya gue nggak batasin gimana? Tetap sih teman-teman ya. Jadi kalau kalian pakai vertical sync itu dia dibatasin jadi 60 gitu. Tapi ini sih gue mainnya di sedang mid ya. Dan FPS-nya balik lagi seperti oke sih. Main di sedang aja ya teman-teman ya. Dan gambarnya juga oke kok. Gue malah suka gitu loh. Ya kalau kalian mau main di tinggi sih nggak masalah ya guys. Kalian sesuaikan aja dengan kemampuan VGA kalian. Tapi ini nggak mau guys. Nggak mau berubah cok. Gue pakaikan kemana-mana juga tuh. Dia balik lagi teman-teman. Misalnya tuh. Tuh. Coba ke yang ini dah. Tuh. Yang ini dah. Ini nggak ada takarannya, cowok. Gimana caranya ya? Terapkan. Nah. Padahal ini berat ya teman-teman, seharusnya asetnya itu, tapi ya gitu.
guys. Kalian bisa lihat mainnya di 46 FPS-an gitu. Dengan resolusi kayak gini, walaupun gua nggak tahu ini resolusinya real atau fake gitu. Tapi bagi gua perasaan perbedaannya gambarnya beda ya. Jauh banget malah. Bagusan yang sekarang gitu teman-teman ya. Mainnya di layar penuh, kalau Windows layar tak penuh gitu. Main di 2K terapkan. Tetap nggak bisa guys. Ini apa karena MSIF terbenarnya kah? 急に歌を書きたい Nanti 気 gue 分 lihat に ya. なってきた。夕日とニキ Tuh. とモモってタイトルがいいな。 Coba matiin. Nah, kalau dimatiin phasing-nya, dia FPS-nya ngelonjak gitu guys. ...46, 45. Kita main di mid. Cuma gua mau coba yang di ininya nih, anti aliasingnya kita mainkan di tinggi. Detail gambarnya kita mainkan di tinggi. Bayangan jangan, kualitas cahaya jangan, kualitas bahan coba. Tes guys ya. Kita main di 37, 36, 35 tapi gambarnya lebih bagus guys. 40 oke lah ini ya. Main di tinggi, sedang gitu. Campuran ya teman-teman ya. Tapi gambarnya lebih oke cok. Tuh rumputnya coy. Tapi FPS-nya nggak terlalu jauh dropnya. Oke sih, gue suka yang ini. Jadi ada perubahan ya, update besar-besaran yang mereka bawa itu kayak lebih sedikit meringankan game ini dan meringankan penderitaan VGA gua gitu. Ini oke sih guys. Kalian main di sini aja nih. Ini oke banget sih. Gak ada nyangka kalau gua bakal main di 4K walaupun dia mungkin bug atau apa gitu guys. Ya coy, baju gua coy. Yap, tapi ada frame drop ketika ya biasalah. Dia kayak gini nih. Tuh. Bunga sakura bermekaran, cok. Kapan lagi piknik di sini, guys? Ini teman-temannya. Nah. Gila nggak tuh? Gue udah bilang ya, Niki ini salah satu game terindah yang pernah gue mainin, guys. Lah kemana tadi? Lah gue tersesat gini. Coba kalian bilang game terindah yang pernah kalian mainin, teman-teman ya. Di kolom komentar. Kalau gue ini, guys. Salah satunya Niki. Yang lain itu The Witcher ya. Itu termasuk game terindah yang pernah gue mainin secara panorama. Jadi secara panorama. Nih kayak gini nih. Tuh. Panorama gitu guys ya. Mungkin bagi orang beda-beda ya selera gitu. Tapi bagi gue game terindah itu dari panoramanya seperti ini. Terus pencahayaannya gitu teman-teman ya. Ini termasuk salah satu yang terindah gitu. Yang pernah gue mainin. Selain The Witcher. The Witcher termasuk yang salah satu yang the best gitu. Kita akan lihat. Ya nggak bisa sampai gue cok. Tidak bisa. Nah kalian bisa lihat di sana kenapa gue bilang ini termasuk salah satu game terindah. Itulah alasannya. Dapat apa gua?
Jadi ini main stabil ya lumayan ya, di ya menyentuh 40-an lah ya guys, dengan aset kayak gini coy. Tuh, dengan resolusi yang gue bilang masih, wah gila coy ini game. Bener, tim developer kalian jago. Tuh coy. Tuh pingnya merah, baru dia itu. Tapi oke lah ya. Wah, stres coy ini game. Nah, ini salah satu yang seperti yang gue bilang kelemahannya adalah gue harus mesti mencet-mencet guys. Kenapa nggak kayak gini nih? Nah, pas kita ngambil-ngambil barang yang kita pecah-pecahin gitu, kenapa nggak gitu tuh? Kita lewat gitu langsung keambil. Dan satu lagi, untuk mecah-mecahin itu kita kan harus begini nih. Kenapa nggak bisa begini aja nih? Tuh, udah punya tongkat begini gue pun. Nah, bisa cok sekarang. Itu bisa dari dulu kali ya teman-teman ya. Yang nggak bisa itu kotak teman-teman. Jadi kotaknya nggak ke itu. Gue mengambil kelinci. Nah, bahkan mate-nya keluar guys. Kalian udah dapat belum? Ada satu lagi pakaian yang ngasih topi teman-teman, bagus juga gitu. Cuma gue pengen pakai pakaian mate gue gini. Hap, tunggu sebentar. Apakah kalian melihat ini? Jadi ini kalian harus diam-diam. Kenapa gue jadi tutorial game, cok? Jadi ini tesnya guys ya. Oke guys, jadi sampai sini aja nih, lumayan panjang buat tes doang, cok. Jadi kalian bisa main di mid, tetap di mid, coy. Cuma ada peningkatannya, teman-teman. Gue bisa bilang dengan FPS yang kayak hampir sama atau 40 begini, kalian mainnya ini terserah lah ya. Kalian main mana yang lebih bagus. Tapi ini gue udah bisa naikin ini tinggi untuk dapetin 40. Ini juga tinggi. Ini tinggi. Ya kualitas bahan, cuma kalau yang pasca produksi ini gue nggak tahu teman-teman ya. Coba. Cuma bayangan, gue bisa bilang bayangan jangan. Cahaya gue nggak tahu, coba deh cahaya. Mainnya di hampir sama sih guys. Oh enggak, dia turun. Dia mungkin hampir ya di bawah itulah 40 teman-teman ya. Tapi gue bisa bilang masih oke. Yang idealnya itu main di 60 ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen banget main di 60, maka kalian bisa turunin ke beberapa itu di low, terutama di bagian bayangan. Mungkin gue selalu bilang bahwa shadow itu lumayan ini juga mestinya efek shadow ini lumayan banyak makan itu sih. Banyak makan FPS guys. Nah, kenapa gue bilang? Nah, kan? Begitu shadownya diturunin, dia jadi 46, 47 gitu. Gue bilang kalau shadow itu banyak makan FPS-nya, teman-teman ya. Gue nggak tahu, coba cahayanya kita turunin juga sedang. Terus yang tadi yang post produksi. Mana dia? Nah, ini kita mainkan di sedang. Berapa gue bisa dapat? 45, 47, 45, 46, 47. Berarti sama sih. Mendingan shadownya doang dikurangin teman-teman ya. Gue bilang shadownya itu memang yang gue bisa bilang di game apapun rata-rata ya teman-teman. Ini coba balik ke TSR. Di game apapun teman-teman. Di game apapun shadow itu lebih. Oh, TSR lebih bagus gambarnya kah? Lebih berat begitu dia guys. Tuh. Iya kah? Lebih bagus TSR kah? Gue nggak tahu teman-teman ya. Kalian kasih tahu gue mana yang bagus. Kalau di TAU
Enggak sih, sama sih. Tapi TAU lebih ringan, Cok. Nggak tahu gua, guys. Coba dah. TSR Super Resolution itu. Ya, bagus yang TSR sih. Ya, bagus yang TSR, guys. Coba kita lihat perbedaannya TSR dengan TAU. Tahu. Hampir mirip sih. Gue bahkan nggak terlalu bisa ngebedain Super Resolution. Bedanya di mana, guys? Oke. Bagusan TSR ya, lebih kinclong kalau menurut gua. Makanya dia lebih berat, teman-teman ya. Nah, tuh kalian lihat di bagian tanahnya tadi itu. Ini yang TSR. Nikinya juga lebih cerah. Kalau tahu. Tuh, kalian lihat kan bagian tanahnya, dia kayak lebih apa sih? Gue bilangnya nggak lebih nikinya nggak secerah TSR. Pokoknya nggak lebih cerah deh. Tapi kalau gue main di sini aja dah. Kalau yang tadi emang lebih cerah, guys. Lebih kinclong. Jadi TSR itu kan yang super resolutionnya kali ya. Gue nggak tahu juga sih. Oke guys, sini aja like ya. Komen kalau kalian pengen lihat gameplaynya juga ada di channel gue satu lagi. Bye bye, see you next video.